untuk menilai dalam pengetahuan seseorang. Begitu pula usia. Biarkan aku masuk. Tetapi penjaga pintu itu tetap melarang Astawakra untuk masuk. Mereka membantah sengit. Rambut beruban bukan cerminan kematangan jiwa seseorang. Orang yang betul-betul matang jiwanya adalah orang yang telah mempelajari kitab suci dan menguasai seluruh isinya dan meresapi inti ajarannya. Aku datang untuk menantang Wandi, sang ahli tafsir, kata Astawakra. Kebetulan saat itu Raja Janaka lewat dan mendengar perdebatan itu. Raja mengenali si bongkok dan bertanya, tahukah engkau bahwa Wandi, sang ahli pikir dan ahli tafsir, telah mengalahkan banyak ahli dan maha guru di masa lampau. Di akhir perdebatan mereka yang kalah menanggung malu. Ada yang menerjunkan diri ke laut karena tak tahan menanggung malu. Apakah itu tidak mengejutkan hatimu? Masih beranikah engkau mengikuti lomba ini? Astawakra menjawab, Wandi si ahli tafsir belum pernah menghadapi orang seperti aku. Ia menjadi sombong karena dapat dengan mudah mengalahkan orang-orang lain. Aku datang ke sini untuk membayar kekalahan ayahku. Riwayatnya aku dengar dari ibuku. Aku yakin Wandi pasti dapat kukalahkan. Izinkan kami masuk dan menemuinya. Kemudian Astawakra menghadapi Wandi yang menjadi kebanggaan negeri Mintila. Perlombaan dimulai. Mereka berdebat tentang hal yang paling muskil yang sudah ditentukan sebelumnya. Perdebatan berlangsung seru. Masing-masing mempertahankan pandangannya. Di akhir lomba, para ahli tafsir memutuskan bahwa kemenangan ada di tangan Astawakra. Wandi menderita kekalahan. Wandi menyembah Astawakra, kemudian pergi ke laut untuk menyerahkan diri kepada Baruna, sang batara laut yang menguasai seluruh perairan di dunia. Resi Lomasa berkata kepada Yudhistira, seorang anak tidak perlu sama dengan ayahnya. Seorang ayah yang lemah raganya bisa saja mempunyai anak yang kuat dan perkasa. Seorang ayah yang dungu bisa saja mempunyai anak yang cerdas. Sungguh keliru menilai kebesaran seseorang dari tinggi badan dan lanjut umurnya. Kenyataan luar dapat menipu, seperti halnya Kagola dan Astawakra. Dalam perjalanan berikutnya, Resi Lomasa bercerita tentang kisah cinta dan kesetiaan Sawitri kepada suaminya. Terkisahlah bahwa Raja Aswapati punya seorang putri yang cantik dan baik hatinya bernama Sawitri. Nama itu sesuai dengan nama satu nyanyian suci untuk upacara pemujaan. Setelah Sawitri cukup dewasa, Raja Aswapati membebaskan putrinya untuk memilih sendiri calon suaminya. Sawitri senang karena maksud baik ayahnya. Setelah mendapat restu ayahnya, ia melakukan perjalanan ke negeri-negeri jauh naik kereta emas didampingi seorang penasehat tua kepercayaan ayahnya dan sejumlah pengawal. Dalam perjalanan itu ia singgah di berbagai negeri dan kerajaan. Sayangnya setelah melihat banyak pangeran dan pemuda bangsawan, hati Sawitri tetap dingin. Tidak seorang pun membuatnya terpikat. Pada suatu hari, rombongan Sawitri sampai ke sebuah pertapaan di hutan. Pertapaan itu memiliki Raja Yumnasena yang telah ditaklukkan musuh dan kehilangan kerajaannya. Kekalahan berat itu menyebabkan ia lekas menjadi tua dan buta. Ia mengundurkan diri dari keramaian hidup di ibu kota.
pergi ke hutan lalu menjalankan tapa brata ditemani istrinya dan putranya yang bernama Satyawan. Ia sendiri yang membangun pertapaan itu. Sawitri bertemu Satyawan dalam hutan, hatinya langsung terpikat melihat pemuda itu, anak raja yang menjadi pertapa. Beberapa waktu kemudian setelah kembali ke istana, Sawitri menghadap ayahnya untuk menceritakan pengalamannya.